Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe channel ini dan semoga terhibur dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jauh mengenal, memahami, dan meyakini tentang pengenalan diri, maka kesempatan ini saya mengangkat topik tentang hakikat tahlilan. Tahlilan sendiri adalah merupakan sebuah budaya ritual yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita sampai hari ini. Ini bermula dari ketika para wali-wali Allah menyiarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di sana ada simbol-simbol yang merupakan nilai filosofis daripada sebuah ritual ini. Dianggap sama seperti budayanya orang Hindu dan Buddha, yaitu nasi tumpeng misalnya. Untuk mencari kebenaran, mencari dalil yang jelas yang mengarah langsung tentang tahlilan, sampai saat ini saya belum menemukan. Olehnya itu, saya mencari kebenaran lewat sudut pengenalan Allah dan pengenalan diri. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal diri yang saling kait mengait, tentunya lewat ma'rifatul mabda, yaitu kajian syariat, tarikat, hakikat, ma'rifatullah, tauhid, iman, Islam, tasdik, ikhlas, ikrar, dan amalan. Di sini kita akan mendapatkan sebuah jawaban bahwa perjalanan itu seperti halnya perjalanan yang sudah pernah kita temui, yaitu perjalanan napak tilas. Di sana alam-alam yang pernah kita tempati sampai saat ini kita tidak mengingat, tidak mengenang apa yang kita lakukan di sana. Cukuplah kita meyakini bahwa pernah kita hidup di sana. Misalnya ada persamaan dan kesamaan antara pengenalan diri, pengenalan Allah, dan proses ritual tahlilan. Saya kaitkan dengan ilmu Allah dalam surat Al-A'raf ayat 29. Allah menyuruh berbuat keadilan, dan luruskanlah wajahmu di setiap sembahyang, dan sembahlah kepada Allah dan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana Dia menciptakan kamu dan kamu kembali kepadanya. Itu berarti kita tidak diwajibkan untuk mencari tahu wujud zat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita dianjurkan untuk kembali mengenang kejadian diri kita. Ini dituangkan dalam tafsiran Al-Quran karangan Departemen Agama. Kalau dari karangan yang lain mungkin maknanya agak berbeda. Dan dalam ayat dia katakan, dan langit waktu itu masih berupa asap. Itu artinya langit yang kita kaji dalam topik-topik yang lalu ada hubungannya dengan diri manusia. Maka kejadian langit dan bumi sama dengan kejadian diri manusia, yang diantaranya adalah berupa asap. Lalu simbol daripada ritual tahlilan adalah membakar kemenyan yang mengeluarkan asap. Selain dari mengharumkan ruangan, tapi dia punya nilai filosofis. Demikian pula air yang
diletakkan di dalam gelas atau sebuah mangkok putih yang kemudian diisi dengan irisan daun pandan yang halus, yang mirip seperti fisik manusia di alam sulbi, yaitu bunga rampai dan bunga manuru dalam bahasa daerah di sini, di mana bunga itu adalah simbol daripada wujud dan fisik manusia yang ada di alam gaib atau alam sulbi yang dikatakan belum bisa disebut karena belum punya rupa dan nama. Tapi di tempat itu pula kita pernah hidup. Dan pada hari-hari genap misalnya di atas meja, di atas saplak putih diamburkan bunga rampai dan bunga manuru itu yang belum mekar, yang masih berbentuk kepala daripada sel-sel plankton yang merupakan bentuk fisik daripada kita yang berada di sulbi, yaitu berjuta-juta, ratusan juta dari sel sperma. Dan pada hari-hari genap itu pula dianjurkan untuk menempatkan simbol daripada 7 potong kue atau 5 potong kue. Kalau dari 5 potong menggambarkan kepala, kemudian tangan, tulang belakang, tulang dada, dan kaki. Kalau 7 potong itu menandakan kepala, tangan kanan, tangan kiri, tulang dada. Kemudian tulang belakang, kaki kiri, dan kaki kanan. Dan itu simbolnya ada persamaannya dengan gedung Masjidil Haram, yaitu 7 buah menara. Ini semuanya tidak terlepas daripada sebuah ritual untuk mengenang kembali. Dan dalam proses ritual itu tidak terlepas daripada membesarkan dan mengagungkan Asmaul Husna, membesarkan nama Allah, dan pada kalimat La ilaha illallah itu artinya menyerahkan diri kita yang tidak ada apa-apanya jika dibandingnya dengan zat Allah yang gaib. Diri kita adalah pembawa sifat-sifat Allah, kita adalah petugas. Namun yang lebih tinggi dari itu adalah Allah. Dan di dalam pelaksanaan ini jangan kita lupa dengan ilmunya. Tentunya ilmunya itu tidak terlepas daripada proses kejadian itu sendiri. Sehingga dalam pengamalan yang di dalamnya ada amal-amal yang mengarah pada mendoakan orang yang telah meninggal itu. Dan bagi orang yang hidup dan melaksanakan ritual tahlilan itu adalah merupakan sebuah ibadah, tentunya akan mendapatkan pahala. Dan dari pahala itu juga mengharapkan bagi orang yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan jalan yang lurus, dibangkitkan, diproses seperti halnya dalam proses yang awal, dan mendoakan agar mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya itu kita melaksanakan tahlil adalah silaturahim satu sama yang lain, dan rezeki yang
ditetapkan sebagai simbol atau lambang adalah asal kejadian manusia yang bermula dari tanah yang mengolah menjadi rezeki, dan rezeki itu dimakan oleh manusia, maka terjadilah kehidupan. Dan memohon dengan rezeki yang kita makan itu sebagai ala kadar, dia dapat menyalurkan doa dan permohonan kita kepada orang yang telah meninggal dunia. Tapi sayangnya, sekarang ini banyak orang yang sudah melupakan simbol dan lambang-lambangnya. Mereka tidak lagi menempatkan simbol itu di atas meja sebagai bukti atas fisik dan proses kita di alam sebelumnya. Misalnya, yang saya terangkan pada saat awal pembahasan ini, yaitu simbol bunga rampe atau bunga menuru adalah sumber fisik manusia yang bergerak-gerak dalam sulbi. Kemudian 7 potong kui atau 5 potong kui adalah simbol dari anatomi diri kita, atau 7 sifat tubuh kita, 7 anggota kita. Dan ketika proses kejadian kita secara sempurna, maka perut seorang ibu membumbung, menggunung. Itulah simbol nasi tumpeng atau nasi kuning yang dibuat membumbung. Dan itu tidak terlepas daripada mengingat kembali proses kejadian kita. Dan ada yang mengatakan bahwa tahlilan ini adalah sebuah ritual yang bid'ah, syirik, karena tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan dalilnya pun mereka tidak temukan. Tapi bagi saya adalah sebuah ritual ibadah. Dan bagi kita yang melaksanakan tentunya mendapatkan pahala dan mengharapkan orang yang telah meninggal dunia yang kita doakan itu mendapat tempat yang layak. Dan jangan berkelahi, jangan berpecah pendapat tentang tahlilan ini. Karena di dalam Al-Quran ilmu Allah juga mengatakan, surat Al-Isra ayat 36, janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang tanpa pengetahuan darimu. Jadi wajar bagi orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, pantas tidak mengikuti ritualan tahlilan. Dan kita yang mampu mengenal, jangan menyalahkan mereka, karena itu akan merenggangkan hubungan silaturahim kita. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung pada topik yang lain.